warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi dan laporan keberlanjutan tentang materi GRI 300. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Haryadi dan rekan saya ada Diana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diana. Materi yang pertama yaitu pengertian kinerja lingkungan. Dimensi lingkungan dari keberlanjutan yang mempengaruhi dampak organisasi terhadap sistem alami hidup dan tak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air, dan udara. Indikator lingkungan meliputi kinerja yang berhubungan dengan input, misalnya material, energi, dan air, dan juga output, misalnya emisi air limbah dan limbah. Sebagai tambahan, indikator ini melingkupi kinerja yang berhubungan biodiversity atau keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran lingkungan dan dampaknya terhadap produk dan jasa. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya, serta pengkajian kinerja lingkungan yang didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan, dan target lingkungan. Next. Selanjutnya di sini ada aspek kinerja lingkungan. Yang pertama yaitu GRI 301, material. Material tak terbarukan seperti mineral, minyak, gas, atau batu bara, atau material yang terbarukan seperti kayu atau air. Yang kedua itu ada GRI 302, energi. Energi ada dalam berbagai bentuk seperti bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, atau uap. Yang ketiga yaitu GRI 303, air. Pengambilan dari sistem air dapat mempengaruhi lingkungan dengan menurunkan permukaan air, mengurangi volume air yang tersedia untuk digunakan untuk mengubah kemampuan ekosistem untuk menjalankan fungsinya. Yang keempat ada GRI 304 atau keanekaragaman hayati. Melindungi keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kemampuan spesies tanaman dan hewan, keanekaragaman genetik, dan ekosistem alami untuk bertahan hidup, sehingga menjadikannya sangat penting dalam mencapai pengurangan kemiskinan serta pembangunan berkelanjutan. Yang kelima ada GRI 305, emisi. Jenis emisi meliputi gas rumah kaca, zat perusak ozon, dan nitrogen oksida serta sulfur oksida di antara emisi udara yang signifikan. Yang keenam GRI 306, efluen dan limbah. Ini mencakup pelepasan air, penimbulan, pengolahan dan pembuangan limbah, dan tumpahan bahan kimia, minyak, bahan bakar, dan zat lainnya. Yang ketujuh ada GRI 307 atau kepatuhan. Di sini itu membahas topik kepatuhan lingkungan, mencakup kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup. Yang kedelapan ada GRI 308 atau pemasok. Suatu organisasi mungkin terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Uji tuntas diharapkan dari sebuah organisasi untuk mencegah dan memitigasi dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan. Selanjutnya yaitu indikator kinerja lingkungan. Yang pertama ada GRI 301, material. Pengungkapan 301 strip 1 yaitu material yang digunakan berdasarkan atau volume. Selanjutnya, material input dari daun climate dan material kemasannya. Yang kedua, GRI 302, energi. Pengungkapan 302 strip 1 yaitu tentang konsumsi energi dalam organisasi. Pengungkapan 302, 2, konsumsi energi di luar organisasi. Pengungkapan 302 strip 3 yaitu tentang intensitas energi.
Selanjutnya yaitu pengungkapan 302-4, yaitu tentang pengurangan konsumsi. Yaitu pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah GRI 303 atau air. Pengungkapan 303 strip 1, pengambilan air berdasarkan sumber. Pengambilan air berdasarkan sumber adalah organisasi pelapor yang harus melaporkan informasinya sebagai berikut. Yang pertama, volume total air yang diambil dengan rincian berdasarkan sumber-sumber yang tepat, yaitu air permukaan, termasuk air dari lahan basah, sungai, danau, dan juga laut, dan masih banyak yang lainnya. Itu pengungkapan GRI 303 strip 1. Pengungkapan GRI 303 strip 2, sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air. Jumlah total sumber air yang secara signifikan dan juga ada ukuran sumber air, dan yang terakhir adalah apakah sumber ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional ataupun internasional. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa poin dari GRI 303 strip 2, dan yang terakhir adalah GRI pengungkapan 303 strip 3, daur ulang dan penggunaan air kembali. Selanjutnya itu adalah GRI 304 tentang keanekaragaman hayati. Pengungkapan 304 strip 1, lokasi operasional yang dimiliki disewa, dikelola atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Selanjutnya GRI 304 strip 2, dampak signifikan dari kegiatan produk dan jasa pada keanekaragaman hayati. Pengungkapan 304 strip 3, habitat yang dilindungi atau direstorasi. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan G304 strip 4, spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi. Next. Sebentar. Selanjutnya adalah GRI 305 atau emisi. Pengungkapan G05 strip 1, emisi GRK langsung. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi-informasi sebagai berikut. Emisi GRK cakupan 1 langsung kotor dan metrik ton setara CO02. Yang kedua, gas-gas yang termasuk dalam perhitungan apakah berupa CO2, CH4, N2O, HFC, dan masih banyak yang lainnya, ataupun semuanya. Pengungkapan 305 strip 2, emisi energi GRA tidak langsung. Yang ketiga, pengungkapan 305 strip 3, emisi GRA tidak langsung lainnya. Yang keempat, pengungkapan 305 strip 4, intensitas emisi GRK. Yang kelima, pengungkapan 305 strip 5, pengurangan emisi GRK. Yang keenam, pengungkapan 305 strip 6, emisi zat perusak ozon atau ODS. Yang terakhir, pengungkapan 305 strip 7, nitrogen, oksida sulfur oksida, dan emisi udara yang signifikan lainnya. GRI 306, efluen dan limbah. Pengungkapan G306 strip 1, pelepasan air berdasarkan kualitas dan juga tujuannya. Yang kedua, pengungkapan 306 strip 2, limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan. Yang ketiga, pengungkapan 306 strip 3, tumpahan yang signifikan. Yang keempat, pengungkapan 306 strip 4, pengangkutan limbah yang berbahaya. Dan yang terakhir, pengungkapan GRI 306 strip 5, badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan atau limpahan air. Next. Selanjutnya itu adalah GRI 307 tentang kepatuhan.
Pengungkapan 307-1 ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasinya sebagai berikut. Denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena tidak kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Nilai moneter total dari denda yang signifikan. Yang kedua yaitu jumlah total sanksi non-moneter. Yang ketiga adalah kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa. Selanjutnya adalah GR atau pemasok. Pengungkapan 308-1 seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. Pengungkapan 308-2 dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Next. Pengukuran kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan kualitatif hasil dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset non-fisik seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami manusia pelaku kegiatan dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran, dan targetnya. Yang kedua, kinerja lingkungan kuantitatif hasil dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol aspek dan lingkungan aspeknya. Kesimpulannya, kinerja lingkungan memiliki terima kasih. Kesimpulannya adalah kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Kinerja lingkungan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Kinerja lingkungan adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegritaskan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Sekian, terima kasih. Teman-teman, akan saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, saya Alvina Dudamayanti. Hal apa saja yang perlu diperhatikan organisasi pelapor ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan GRI 301-1? Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan segera kami jawab, Alvina. Teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami, mohon maaf bila Saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina, yaitu hal apa saja yang perlu diperhatikan organisasi pelapor ketika menyusun informasi yang dijelaskan dalam pengungkapan 301-1. Jadi, hal yang perlu diperhatikan organisasi pelapor ketika menyusun informasi dalam pengungkapan 301-1 yang pertama yaitu menyertakan jenis material dalam perhitungan material total yang digunakan. Materialnya itu ada 4. Yang pertama, material mentah. Material mentah ini yaitu sumber daya alam yang digunakan untuk mengubah menjadi produk atau jasa, seperti mineral dan kayu. Yang kedua yaitu material untuk proses yang terkait, yaitu material yang dibutuhkan untuk proses manufaktur, tetapi tidak menjadi produk akhir, seperti pelumas untuk mesin-mesin pabrik. Yang ketiga yaitu barang atau suku faktur, termasuk semua bentuk material dan komponen selain dari material mentah yang menjadi bagian dari produk akhir. Yang keempat yaitu material untuk tujuan pengemasan, termasuk kertas, kardus, dan plastik. Hal kedua yang perlu diperhatikan organisasi pelapor ketika menyusun informasi yaitu melaporkan untuk setiap jenis material, apakah material itu dibeli dari pemasok eksternal atau dipasok sendiri, seperti produksi yang terikat dan aktivitas ekstraksi. Yang ketiga yaitu melaporkan apakah data ini adalah perkiraan atau diambil dari pengukuran langsung. Yang terakhir yaitu melaporkan metode yang digunakan jika estimasinya diwajibkan. Untuk Alvina, apa bisa dipahami? Cukup bisa dipahami. Terima kasih Diana atas jawabannya. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Atau sudah cukup?
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.